Ini adalah pertanyaan netizen yang sempat kita buka Q&A-nya di Instagramnya Liputan 6 SCTV. Jadi total ada sekitar hampir 300 pertanyaan yang masuk ke kami. Semuanya ingin disampaikan pertanyaannya ke Pak Anies, tapi sudah kami kurasi. Dari keseluruhan data yang masuk by percentage, 21,67 isinya adalah supportive comments yang paling besar. Semuanya support gitu ya dengan semua langkahnya Pak Anies sekarang. Tapi ada juga suara-suara sumbang 17,50% yang isinya adalah haters comment. Tidak bisa dihindari ya Pak Anies. Lalu ada juga 10,83% soal visi misi jadi presiden. Nah, beberapa udah aku pilihin. Yang mau aku tanyain ke Pak Anies, ini pertama dari @bobbyfonmises. Pak Anies, apa yang mau diperbaiki dari Indonesia kalau misalnya nanti Bapak jadi presiden? Ya. Bicara tentang menghadirkan keadilan. Itu perlu diterapkan dalam semua aspek. Jadi sektor yang ada di Indonesia ini banyak, dari mulai sektor kesehatan, pendidikan, sampai infrastruktur, sampai kebudayaan. Jadi kami ingin di setiap sektor itu persoalan tujuan dasar mengapa Republik ini berdiri. Karena Republik ini didirikan, satu memang menggulung kolonialisme, udah terusir tuh. Yang kedua, dia harus bisa menggelar kesejahteraan dan keadilan. Nah, jadi semua sektor itu ada pertanyaan, apakah di sektor ini sudah menjawab kebutuhan keadilan? Pendidikan misalnya. Apakah kita serius menghadirkan kesetaraan kesempatan untuk pendidikan berkualitas bagi semua? Itu pertanyaan sederhananya. Gambaran sederhana gini kira-kira. Kalau masuk SD 5,6 juta, kenapa lulus SMA dan SMK tinggal 3 juta? Terus 2,6 juta itu hilang di mana? Ini berarti ada ketidaksetaraan kesempatan. Ada yang bisa meneruskan sampai lulus SMA, ada yang tidak. Itu kita lihat masuk SD sama masuk. Kalau misalnya kesetaraan kesempatannya ada, kan kira-kira kalau masuk 5,6 juta, nanti lulus juga 5,6, berarti semua orang bisa dapat kesetaraan. Nah, itu contoh. Nah, kita selama ini tidak banyak memasukkan itu di dalam mengurus kebijakan kita. Saya coba terapkan ini di Jakarta. Jadi di Jakarta itu ketika kebijakan pertamanan, kadang-kadang orang mikir apa urusannya pertamanan sama keadilan Pak, gitu kan? Saya tanya ini keadilan sosial nih dalam urusan pertamanan, apakah taman-taman kita memberikan kesetaraan kesempatan bagi semua untuk menikmatinya? Ketika dilihat, oh enggak ya, ternyata di tempat yang masyarakatnya lebih sosioekonominya naik, tamannya lebih banyak daripada yang enggak. Akhirnya dibangun semua taman sekarang di Jakarta, 800 meter dari titik manapun Hanum berada akan ketemu taman. Mau daerah yang makmur, mau daerah yang kurang makmur, punya kesetaraan. Jadi yang itulah misi utama yang hendak dibawa. Dengan begitu, bukan saja kita ini mendapatkan program yang baik, tapi juga program yang dirasakan oleh semua. Itu kata sama kuncinya. rata sama rasa. Ya sebetulnya itu statement dalam kenyataannya mana mungkin bisa sama rasa ya, nggak mungkin. Tapi prinsipnya adalah ada keseriusan untuk memberikan kesetaraan kesempatan. Hanum melihat coba ketika sampai pada misalnya kita mengatur pembangunan yang sudah dikerjakan baik, kita teruskan dengan memastikan bahwa aspek keadilan itu terpenuhi. Oke, jadi yang pengen Pak Anies perbaikin dari sisi kesetaraan dan juga semua orang dan itulah yang membuat kita merasa punya kesempatan yang sama. Oke. Sekarang belum cukup bisa dirasakan seperti itu Pak Anies. Ya, dan itu bukan kesalahan setahun 2 tahun, bukan kesalahan satu orang, bukan kesalahan satu pemerintahan, bukan. Ini adalah perjalanan kita selama 70 tahun lebih nih sebagai bangsa. Kenyataannya perekonomian terpusat di Jawa. Di Jawa juga terpusat di pesisir utara Jawa. Pesisir utara Jawa juga terpusat di sisi baratnya. Itu kan kenyataan tuh. Kan Jawa adalah kunci Pak Anies. Oh iya ya. Jadi maksud saya sekarang bayangkan, Hanum, banyak keluarga yang kemudian tinggal di berbagai daerah
anaknya lulus SD sudah dikirim ke Bandung, dikirim ke Malang, dikirim ke Jogja. Kenapa? Karena dia kepengen anaknya nanti masuk universitas bagus. Jadi mulai SMP, jadi sebetulnya kalau SMP yang baik itu ada juga, di sana kan anak itu tidak harus pisah dari orang tuanya. Itu yang maksud saya dengan kesetaraan. Sehingga dimanapun kita berada, akan mendapatkan kesempatan yang setara, yang sama. Everyone's equal ya, Pak Anies ya. Opportunity-nya. Opportunity-nya. Nah, jadi ini bagian dari kita tumbuh sebagai bangsa. Jadi bukan soal menyalahkan, enggak. Ini ya kalau kita bangun tuh ya setiap saat kita lakukan koreksi. Kalau bangun pagi nih, mandi, terus mau berangkat, kita berkaca kok. Terus habis berkaca kita lakukan koreksi. Nah kita bilang, kemarin ini parah, kan enggak kan? Ya kita pengen pagi ini menjadi lebih baik daripada tadi, memastikan. Daripada kemarin. Makanya ngaca. Iya, dan itu nggak perlu kemudian kita merasa menyalahkan yang wajah kita yang kemarin, bukan. Kemarin kita perbaiki rambut begini, besok kita perbaiki begini. Nah, kalau kita ngaca itu sehari sekali, ya pagi, kalau bangsa tuh 5 tahun sekali, namanya pemilu. Jadi nggak perlu sensitif juga bahwa wah ini jadinya menyalahnya, nggak ada yang disalahin juga, udah dilewatin kok. Sekarang saatnya kita berkaca dan melakukan hal yang tepat untuk hari ini atau tepat untuk 5 tahun ke depan. Jadi tahun depan kita ngaca nih ya, kan 5 tahun sekali soalnya.